Sekarang kita akan menghadirkan suara lain dalam percakapan ini. Kita ditemani oleh Kolonel Purnawirawan Rich Outson, peneliti senior di Atlantic Council dan konsultan geopolitik di Dragoman LLC. Rich, tenggat waktu 48 jam dari Trump, waktunya terus berjalan. Tapi dalam rentang waktu ini, adakah jalan keluar untuk meredakan ketegangan? Atau apakah semua tanda mengarah pada peningkatan serangan terhadap fasilitas energi di dalam Iran dalam waktu dekat? Senang bisa bersama Anda dan selamat Paskah bagi yang merayakan. Saya rasa jika dibandingkan dengan Trump, Anda mungkin tahu saya telah melakukan beberapa penelitian di bidang diplomasi koersif Amerika Serikat. Kebanyakan Presiden Amerika Serikat melakukan kesalahan dengan takut memaksa atau memaksa tanpa jalan keluar yang jelas. Trump cukup baik dalam memberikan jalan keluar. Dia menawarkan jalan keluar kepada Maduro. Maduro tidak mengambilnya. Dan di Venezuela, sekarang ada Delcy Rodriguez. Dia akan menghukum dan dia akan memberikan jalan keluar. Dalam kasus ini, dia sudah memberikan jalan keluar. Namun, orang-orang Iran menunjukkan sangat sedikit keinginan untuk mengambil jalan keluar. Jadi dalam kasus ini, menurut saya, pertanyaannya adalah soal kredibilitas. Trump sangat peduli dengan berakhirnya program senjata nuklir. Dan jika kita melihat lalu lintas udara, lalu lintas militer yang masuk, meskipun F-15 ditembak jatuh, ada lebih banyak kekuatan militer yang mengalir ke wilayah tersebut. Sekarang lihat, sekutu-sekutu Amerika Serikat lainnya di wilayah tersebut, Mesir, Turki, Arab Saudi, Pakistan. Meskipun Pakistan belakangan ini kurang menonjol, terus melakukan upaya negosiasi di balik layar. Jadi ada pembicaraan yang sedang berlangsung pada saat yang sama, ada pertempuran yang terjadi. Tapi jika Anda tanya saya bagaimana peluangnya, saya pikir jalan keluarnya ada, tapi kemungkinan Iran mengambilnya cukup kecil. Saya rasa mereka harus menanggung lebih banyak hukuman dulu. Dan ketika Trump dalam pidatonya minggu lalu mengatakan 2-4 minggu lagi, saya pikir mereka percaya bahwa mereka tahu di mana titik tekanannya dan seberapa besar tingkat rasa sakit yang harus diberikan. Sayangnya kita mungkin belum sampai di sana. Kamu menyebutkan bahwa jalan keluar itu ada. Dan bahkan jika kamu melihat postingan terbaru Donald Trump di Truth Social, dia mengatakan setujui kesepakatan atau buka Selat Hormuz. Jadi bahkan jika Iran bisa membuka Selat Hormuz, pertama-tama seperti apa itu nantinya? Karena sebenarnya mereka belum benar-benar menutup Selat Hormuz, tapi seringkali perusahaan asuransi yang tidak mau mengambil risiko mengirim kapal mereka lewat sana. Jadi bahkan jika Iran berkata, "Hey, Selat Hormuz sudah dibuka," apakah itu bisa menjadi jalan keluar? Bisa saja, bisa saja. Meskipun sejujurnya masalah Hormuz ini mengganggu saya. Karena Iran masih memperlakukan Selat Hormuz seolah-olah itu sama seperti misalnya Selat Turki. Selat Turki, Bosporus, dan Dardanella sepenuhnya merupakan jalur air internal milik Turki. Dan mereka masih memiliki jaminan internasional melalui Konvensi Montreux tahun 1936. Jadi ini menjamin hak pelayaran internasional, meskipun di kedua sisinya adalah Turki, benar? Jadi situasi di Iran berbeda. Di satu sisi ada Oman dan Uni Emirat Arab, di sisi lain ada Iran, namun mereka tetap memperlakukannya seolah-olah itu milik mereka untuk dibuka atau ditutup. Perilaku seperti ini harus diubah, karena ini bukan hanya soal perusahaan asuransi saja. Ini tentang keandalan pasokan energi. Dan selama Iran sebagai bagian dari perlindungannya terhadap sanksi dan persaingan geopolitik, berpikir bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup Selat Hormuz seperti keran, maka kita punya masalah. Dan saya pikir Trump sedang berusaha mengakhiri itu bersama dengan program senjata nuklir, proksi regional, dan program rudal balistik. Jadi ini bisa menjadi jalan keluar, seperti yang Anda katakan, jika Iran mulai pada dasarnya mengatakan bahwa mereka tidak akan menyandera perdagangan internasional melalui selat ini demi negosiasi atas hal-hal lainnya. Saya hanya belum melihat adanya indikasi dari seorang pemimpin Iran yang memiliki fleksibilitas seperti itu. Mereka justru tampaknya berpikir bahwa mereka sedang memenangkan ini. Dan saya pikir Trump perlu memberikan sedikit hukuman lagi sampai mereka sadar akan hal itu. Sementara itu, bagaimana dampaknya terhadap pasukan Amerika? Sebuah jet tempur Amerika Serikat ditembak jatuh. Pencarian masih berlangsung untuk salah satu anggota kru yang hilang. Apakah ini kegagalan operasional atau ada hal lain? Begini, perang itu memang neraka. Bahkan jika Anda melihat kembali situasi seperti di tahun 90-an di Balkan, pertempuran di Bosnia dan Kosovo, kita juga pernah mengalami pesawat ditembak jatuh di sana. Istilah teknis seperti superioritas udara dan supremasi udara sangat penting di sini. Supremasi udara berarti Anda hampir tidak menghadapi ancaman sama sekali. Anda memiliki dominasi sedemikian rupa sehingga Anda tidak benar-benar terancam oleh serangan. Amerika Serikat dan Israel saat ini memiliki superioritas udara atas Iran.
yang berarti mereka pada dasarnya dapat mengatur laju aktivitas dan apa yang akan terjadi. Namun itu tidak berarti risikonya nol. Jadi setiap kali ada perang, sayangnya Anda akan mengalami hal ini. Dan saya mengatakan ini sebagai seorang militer. Anda tahu, 30 tahun berseragam, bertempur di beberapa perang, dan omong-omong, saya pernah berada di Israel mengamati beberapa perang yang Anda jalani. Orang-orang meninggal dalam perang. Jadi, jika Anda memikirkannya dari sudut pandang strategi kenegaraan, Anda memiliki tujuan ketika Anda memasuki sebuah perang. Dan itu adalah proses yang menyedihkan dan menyakitkan. Kehilangan seorang pilot, kehilangan sebuah pesawat, kehilangan sebuah tank. Presiden Trump tahu hal ini. Dia telah pergi ke pangkalan Angkatan Udara Andrews untuk menyambut kedatangan pesawat yang membawa jenazah setiap prajurit yang gugur dalam perang ini. Dia tidak menutup mata terhadap hal itu. Dan itu tidak berarti ini sebuah kesalahan. Dan itu juga tidak berarti perang ini berjalan buruk. Itu hanyalah fakta bahwa Anda tidak bisa berperang tanpa resiko dan tanpa ancaman sama sekali. Ini bukan permainan video. Jadi Anda harus melihat apa keuntungannya dan apa biayanya. Saya rasa saat ini jika kita melihat apa yang sedang terjadi di sini, nuklirisasi, pemubahan program nuklir Iran menjadi program persenjataan, saya rasa siapapun orang Amerika yang berseragam yang Anda tanyakan, terutama yang pernah bertugas bersama saya, akan mengatakan ini penting. Dan kami bersedia mempertaruhkan nyawa untuk itu. Purnawirawan Kolonel Rich Outson, perspektif yang sangat penting untuk dibagikan. Terima kasih telah bersama kami di I24 News English hari ini. Terima kasih.